Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi perkuliahan kali ini, ya sesi 2 teori akuntansi, kita akan mempelajari mengenai PSAK 115, ya, atau pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Ya, oke. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, ya, ini sebelumnya, ya, sebelumnya dikenal dengan PSAK 72, ya. Oke, jadi PSAK 72 ini, ya, PSAK 72 itu banyak menggantikan, atau PSAK 115, ya, banyak menggantikan, ya, beberapa PSAK. Ya. Di antaranya PSAK, ya, 34 misalkan ada konstruksi, ya. Oke, konstruksi, lalu ada PSAK 44 itu mengenai real estate, ya. Lalu ada PSAK 23 mengenai pendapatan, ya. Oke. Dan lain-lain. Yang utama tuh yang ini, ya. Oke, jadi PSAK ini pendapatan dari kontrak, ya, dari pelanggan. Dulu kan yang terkenal tuh 71, 72, 73 gitu kan, ya. Nah, 72 itu terkait dengan pendapatan dan dia banyak menggantikan PSAK sebelumnya, ya. Konstruksi, real estate, dan PSAK 23 itu sendiri gitu ya, atau pendapatan. Nah, berarti kalau dia digantikan, terus yang baru seperti apa dong gitu kan, ya. Terus bagaimana dengan akuntansi untuk konstruksi jadinya gimana gitu loh. Untuk real estate jadinya seperti apa, ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Jadi eh, dalam PSAK 115 ini, ya, jadi eh, pengakuan pendapatan itu, ya, bisa secara at the point in time, ya. Oke. Atau, ya, at the point in time sama, ya, overtime. Ya, jadi pada saat titik tertentu, ya, pengakuan pendapatan itu, atau secara sepanjang waktu gitu ya. Oke. Ya, kalau at the point in time contohnya apa ya? Misalkan kita jual barang, Alfamart jual barang atau Indomaret gitu ya. Nah, berarti saat itu juga dia ngakuin pendapatan ketika barang diserahkan gitu ya. Oke, at the point in time, ya. Atau distributor, ya, menyerahkan barang gitu kan, mendistribusi apa, mengirimkan barang, nah itu berarti at the point in time. Atau juga yang overtime. Nah, overtime itu berarti dia sepanjang sepanjang waktu dia mengakui pendapatan. Misalkan katakanlah eh, jasa cleaning service misalkan gitu ya. Oke, itu kan biasa pakai outsourcing misalkan katakanlah gitu. Nah, itu dia akan mengakui pendapatan tuh secara overtime gitu kan. Ya, misalkan dia udah terima in advance uangnya setahun, tapi nanti dia akan mengakui itu secara overtime, ya, sesuai dengan manfaat yang dia berikan. Ya, nanti ada lagi contohnya bagaimana dengan konstruksi misalkan, ya, bagaimana dengan real estate, ya, bagaimana pengakuan pendapatannya. Nah, jadi ada 5 step gitu ya, 5 step dalam hal pengakuan pendapatan. Ya. Oke. Jadi ada 5 langkah, ya, pengakuan pengakuan pendapatan. Ya. Jadi ada 5 langkah cara mengakui pendapatan. Itu yang pertama itu adalah, ya, eh, identifikasi kontrak kita dengan pelanggan. Nah, ini secara umumnya seperti ini. Ya. 5 step pengakuan pendapatan. Yang pertama, identifikasi kontrak kita dengan pelanggan. Ya. Makanya judulnya itu adalah pendapatan dari kontrak gitu ya dengan pelanggan. Ya. Jadi langkah 1 kita identify kontrak kita dengan pelanggan itu seperti apa. Ya. Jadi di dalamnya itu klausulnya kayak gimana gitu ya. Nah, itu kayak perusahaan Telkom, ya, atau perusahaan gas negara gitu ya. Pertamina Gas Negara, dia harus menyewa konsultan tersendiri gitu kan untuk melihat kontrak-kontrak mereka lagi, ya. Untuk mereview kembali kontrak-kontrak dalam perusahaan. Ya. Jadi mengidentify kontrak dengan pelanggan. Oke. Lalu langkah 2, ya, identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Ya, identified. Apa saja sih kewajiban kita sebagai penjual gitu ya yang ada dalam kontrak. Ya. Oke, jadi kadang
karena dalam kontrak tersebut kadang ada yang namanya kombinasi gitu ya, kombinasi kontrak. Ya, oke. Kadang ada kontrak yang bundling, misalkan eh, jual jual komputer, ya, tapi juga menjual jasa servisnya, misalkan gitu ya. Nah, itu kan nanti pengakuan pendapatannya akan berbeda, ya. Satu dia ngakuin pendapatan dari jual komputer, satu lagi jual servisnya gitu kan. Yang kadang servisnya itu berkala. Nah, itu berarti kadang ada bundling, ya. Lalu yang ketiga, tentukan harga. Harga transaksinya seperti apa, ya, yang tercakup dalam kontrak. Lalu yang keempat, alokasikan, ya, harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan. Jadi, yang udah kita kerjain tuh apa yang udah kita kerjakan gitu loh sebagai penjual. Ya. Nah, baru nanti kita alokasikan, ya, kita alokasikan harganya tersebut sehingga nanti baru kita mengakui pendapatan. Ya, mengakui pendapatan itu bisa ketika gitu ya atau at the point in time atau over time. Ya. Selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Ya. Nah, kita misalkan contohnya saya kasih contoh misalkan di kasusnya Garuda misalkan. Ya, jadi kalau secara gambar seperti ini tadi ya. Bagaimana performance obligation itu ya ini berarti yang keempat ya oke dilakukan jadi bisa nanti pengakuan itu bisa secara overtime nah ini kayak penggaris itu berarti sepanjang waktu gitu ya atau at the point in time ya oke pada titik tertentu saja oke nah sekarang eh, saya kasih contoh misalkan kasusnya Garuda ya jadi kasus Garuda Indonesia itu eh 2018 itu bisa dijadikan contoh bagaimana eh, pengakuan pendapatan yang terdapat di sana dan kenapa jadi kasus gitu ya. Oke. Nah, ini kita bilang dengan kasus Poles laporan keuangan Garuda. Ya. Jadi Garuda itu awalnya tuh bermula dari sini. Ya, kasusnya itu bermula dari sini. Ya. Nah, ini kalau kita lihat start here gitu ya. Oke. Ini dalam surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan tahunan 2018 Garuda Indonesia ya. Oke, ini ditandatangani 29 Maret 2019. Nah, di sini kita lihat yang aneh itu adalah apa? Dewan Komisaris ada tanda tangannya ya. Komisaris Hairal Tanjung sama Doni Oskaria nggak ada tanda tangannya ya di sini ya. Oke, kosong. Sementara yang lain ada. Nah, ini menimbulkan pertanyaan dari publik. Ya, kenapa dua orang ini nggak mau tanda tangan? Ya. Nah, akhirnya publik bertanya-tanya gitu kan, mencari tahu. Ya, kenapa dua orang ini nggak tanda tangan? Nah, ternyata terkuaklah bahwa mereka tidak menyetujui ya kontrak yang diakui ibaratnya oleh Garuda sehingga melakukan kesalahan lah ibaratnya gitu ya. Oke. Nah, kita lihat kesalahan itu seperti apa sih ya. Nah, kita lihat tadi yang step satu ya. Step satu itu Garuda ngapain? Ya, tadi identifikasi kontrak dengan pelanggan. Ya, oke dia identified contract with customer. Garuda Indonesia membuat kontrak dengan Mahata 31 Oktober 2018. Ya. The contract related to instalasi of Wi-Fi in plane for GA Airline. Oke. Jadi dia membuat kontrak dengan PT Mahata 31 Oktober. Ya, kontraknya related sama instalasi Wi-Fi di pesawat Garuda. Ya, jadi ceritanya ya si Mahata itu nanti akan masang menginstalasi Wi-Fi gitu ya di pesawat Garuda. Ya, sehingga kita nanti dalam perjalanan kita bisa menggunakan jasa Wi-Fi gitu ya. Oke. Nah, Garuda itu memberikan ibaratnya ruang gitu ya untuk si Mahata itu nanti pasang Wi-Fi di pesawat Garuda Group. Ya. Berikutnya step 2, identifikasikan ya kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Ya. Oke, di sini Mahata memiliki hak untuk menginstall Wi-Fi supporting system di dalam pesawat dan Garuda memiliki obligation untuk menyediakan ya ruang itu ya. Oke. Lalu yang ketiga, tentukan harga transaksi. Ya. Oke. Determine the transaction price. GA akan menerima kontrak ya fee ya. Jadi karena tadi dia memberikan ruang ya bagi Mahata ya selama 15 tahun, maka nanti Garuda akan mendapatkan komisi gitu ya atau fee ya sebesar 239.940.000 ya.
239.940 ya. Lalu berikutnya yang step 4 kita lihat. Nah, berarti nanti berarti fee yang bisa diakui Garuda setiap tahun kita lihat ya. Fee per tahun berarti tinggal bagi 15 gitu ya. Allocate ya eh, transaction price to the PO atau performance obligation in the contract. Ya. Fee per tahun will be 239 dibagi 15 juta 966. Nah, berarti kan Garuda harusnya mengakui tahunannya pendapatannya 15 juta ini ya. Oke. Tapi ternyata yang diakui Garuda berapa? Ya. Berarti yang dalam apa 2018 karena tadi kan kontraknya baru 2 bulan ya. 31 Oktober maka yang dia akui itu harusnya kan 2/12 kali 15 juta. Ya, 15 juta itu kan untuk 1 tahun, maka yang diakui harusnya 2,6 juta. Ya. Oke, ternyata berapa yang diakui Garuda? Ya, yang diakui Garuda jurnal piutang pada pendapatannya ya, itu yang diakui Garuda adalah 239 gitu ya. Jadi dia mengakui pendapatan yang seharusnya 15 tahun ya dia akui dalam 2 bulan pertama. Nah, ini kan salah besar ya, sehingga menyebabkan labanya dia apa? Overstated ya. Labanya dia terlalu terlalu tinggi ya. Oke, sehingga dampaknya apa? Dia harus melakukan penyajian kembali. Jadi dia kena denda ya, kena denda. Jadi yang tanda tangan semua di sini kena denda ya. Kecuali 2 orang ini nggak kena denda ya. Mereka kena denda, lalu Garuda juga kena denda. Kantor akuntan publiknya juga kena denda gitu ya. Oke. Nah, sehingga penyajian kembali awalnya kan mereka di sini kita lihat dilaporkan sebelumnya mereka melaporkan ada laba 5 juta. Ya. Setelah mereka revisi penyesuaian, nah penyesuaian itu sampai 180 ya. Sehingga ruginya menjadi 175. Ya. Jadi harus ada adjustment rugi 180 gitu ya. Oke. Yang tadi yang mereka ngakuin pendapatan sorry, pendapatan ya di sini ya, pendapatan dan usaha lainnya, keuntungan pendapatan lain-lain bersih ya. Pokoknya ini ya. Oke. Ini keuntungan selisih kurs sama 28, 18 dicadangkan. Jadi intinya tadinya piutangnya 260, 80 menjadi 16 ya. Oke. Jadi di sini ya penyesuaiannya itu sangat besar gitu ya. Oke. Jadi adjustmentnya itu masif gitu ya. Oke. Dari 5 juta untung menjadi rugi 175 juta. Nah, ini yang dilakukan oleh. Jadi di sini harusnya Garuda itu mengakui pendapatan secara apa? Secara overtime, betul nggak? Ya. Nah, ini sebelah kiri. Kalau dia kan mengakui pendapatannya at the point in time, semuanya kontrak 15 tahun langsung diakui dalam 2 bulan, 2 bulan pertama. Nah, itulah yang dilakukan oleh Garuda. Ya. Oke, sekarang bagaimana dengan PSHK sebelumnya gitu ya? Misalkan seperti PSHK 44, real estate ya. Jadi sebelumnya itu dalam PSHK 44 ya, sebelumnya ya, dalam PSHK ini pengakuan pendapatan di real estate ya menggunakan persentase penyelesaian ya. Berarti by progress gitu ya. Oke, by progress. Oke. Sebelumnya pengakuan pendapatan dari real estate itu menggunakan persentase penyelesaian ya. Jadi syarat bisa mengakui pendapatan dengan persentase penyelesaian itu ya diantaranya seperti ini. Itu syaratnya ya. Jadi minimal pondasi bangunannya sudah selesai ya. Lalu jumlah pembayaran dari pembeli sudah mencapai minimal 20% dari harga jualnya ya. Oke, jadi pondasi sudah ada ya. Lalu dia sudah menerima minimal 20% dari harga jual dan jumlah pendapatan dan biaya dapat diukur dengan andal. Ya. Nah, kalau sekarang berarti kriteria ini sudah tidak lagi dipakai gitu ya. Oke. Dalam PSHK 115. Nah, berarti kalau sekarang kriteria tersebut sudah tidak lagi dipakai di PSHK 115.
Karena pertanyaannya bagaimana pengakuan pendapatan di real estate ya sesuai dengan PSAK 115. Ya. Oke. Jadi eh pengakuan pendapatan di industri real estate itu berarti sekarang harus ya misalkan apartemen atau real estate ya kita tidak bicara penjualan ready stock ya. Kalau ready stock ya berarti at the point in time ya. Biasanya kan kalau apartemen atau real estate itu pembeli itu pesan dulu gitu ya. Pesan, mereka bayar, entah bayarnya nanti cicil ataupun tunai ya. Tapi proses pembangunannya itu nanti membutuhkan waktu cukup lama baru nanti serah terima gitu ya. Nah, berarti sekarang yang di PSK 115 jawabannya adalah ya. Oke, jadi pengakuan pendapatan ya, ya. Pengakuan pendapatan saat serah terima. Jadi beda jauh ya. Yang tadinya mereka bisa mengakui pendapatan eh, secara progres ya. Nah, sekarang itu harus setelah serah terima. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nah misalkan contoh ya. Contoh misalkan developer ABC ya menerima uang muka dari pembeli senilai katakanlah 30.000 ya untuk pembelian apartemen ya. Oke. Harga jual total ya misalkan 100.000 ya. Harga jual totalnya misalkan 100 100.000 ya. Nah, berarti di sini kalau untuk apartemen ya, oke. Berarti dia langsung misalkan di sini ya tanggal katakanlah 2 Januari 2025. Developer ABC menerima uang muka dari pembeli senilai 30.000 untuk membeli apartemen. Harga jual 100.000 ya. Pembangunan apartemen baru dimulai tahun 2026 misalnya. Ya. Nah, tentunya ya eh, atau misalkan pembangunan apartemen ya sudah ada pondasi misalkan gitu ya. Oke, sudah ada pondasi, sudah ada pondasi ya. Pembangunan apartemen sudah ada pondasi dan persentase penyelesaiannya misalkan sudah 30%. Nah, walaupun dia sudah kalau tadi kan syaratnya jumlah pembayaran minimal 20. Nah, ini aja misalkan gitu ya. Ini udah 30% ya. Pondasi udah ada. Nah, walaupun dia pondasi udah ada dan penyelesaiannya persentase penyelesaian sudah 30%, tapi tetap aja dia akan mencatat apa cash ya. Ya berarti pada uang muka gitu kan. Belum bisa sebagai pendapatan ini berarti kan di L ya di liabilitas ya. Senilai 30 gitu ya. Dan nanti untuk pencatatan pembangunan konstruksinya ya berarti dia nanti sebagai construction in progress gitu kan gitu atau aset dalam pembangunan kalau dia memang membangun sendiri ya oke nah ini berarti ada uang muka tetap gitu ya oke misalkan ya 31 Desember menerima ya katakanlah 50.000 cicilan dari pelanggan dari pembeli tetap aja di sini dia akan catat cash tetap ada uang muka gitu ya besar 50.000 gitu ya. Menerima 50.000 cicilan dari pembeli. Ya. Oke, baru misalkan katakanlah 30 Juni 2026, ya. Oke, menerima pelunasan misalkan. Berarti pelunasannya 20.000 misalkan. Nah, berarti di sini cash ya pada uang muka. Oke, 20.000. Oke. Tapi dia akan mengakui itu sebagai ini ya, sebagai uang muka. Ya. Oke, kita.
Jadi di sini walaupun dia belum ngakuin pendapatan, tapi ya tetap saja nanti itunya itu ya apa? Tetap saja nanti untuk perpajakannya sudah berlaku gitu kan? Ya, oke. Jadi perpajakannya sudah tetap berlaku gitu kan? Oke, misalkan di sini untuk developer itu kan perpajakan itu PPA finalnya 2,5% ya. Oke, 2,5%-nya sebagai developer gitu kan. Oke, berarti kan di sini dia cash tiga kalau misalkan kita memasukkan unsur pajak ya, jika consider unsur pajaknya. Nah, kalau pajak kan nggak mau tahu gitu kan, selama ada aliran kas, ya berarti pajaknya sudah berlaku gitu kan. Ya, berarti cash di sini terus uang muka, ya. Nah, di sini kan ada biaya kan, ya. Lalu ada biaya pajak final, ya. Oke, uang mukanya kan tetap 30.000 dia terima. Oke, biaya pajak finalnya berarti 2,5% kali 30.000. Lalu ada PPN keluaran kan, PPN out, ya 11% kali 30.000. Ya, sehingga cash yang dia terima, ya ada biaya pajak final, ya 7,5, uang muka 30.000, ya. Oke, biaya pajak finalnya juga nanti ini untuk diapain untuk di atau yang ininya dulu deh sebentar. Ya, cash, ya lalu ada PPN out, uang muka gitu kan. Ya, oke, ya PPN out ya, PPN out, uang muka 30.000. Ya, PPN out 30.000 kali 11, cash yang dia terima ini tambah ini gitu kan. Lalu setelah itu dia akan catat biaya pajak final kan. Oke, pada utang pajak final yang 2,5% kan, 2,5% dikali 30.000. Nah, begitu seterusnya ya. Oke, setiap dia nerima uang, yaitu plus tambah PPN, plus ada biaya pajak final sebagai developer gitu kan. Nah, nanti pada saat dia serah terima, misalkan 31 Juli misalkan, ya. Oke, serah terima apartemen. Maka di sini dia catat uang mukanya habis ya. Uang mukanya habis 20.000 tambah 50 tambah gitu ya. Oke. Nah, baru di sini dia catat sebagai apa? Sebagai pendapatan. Nah, revenue itu baru dicatat ya pada saat serah terima apartemen. Ya. Oke, berarti jurnal untuk aset-aset persediaan tadi ya itu kan as usual gitu kan. Kan pertama dia catat sebagai aset dalam penyelesaian gitu ya pada saat membangun, pada kas dan sebagainya. Ya, nanti dibalik jadi persediaan gitu ya. Oke, nanti persediaan jadi COGS gitu kan. Gitu. Nah itu biasa lah gitu ya. Oke, nah ini adalah untuk real estate ya, di mana dia tadi pengakuan pendapatan adalah pada saat apa? Eh, pada saat serah terima. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan konstruksi ya atau kontraktor misalkan ya. Nah kalau untuk kontraktor misalkan ya, oke bagaimana untuk kontraktor? Oke, kalau kontraktor dia masih bisa menggunakan ibaratnya yang terdapat dalam PSAK 34. Jadi prinsip dalam PSAK 34 ya di bawah ke PSAK 115. Jadi prinsipnya masih sama ya. Prinsip masih sama ya, yaitu apa mengakui pendapatan secara overtime ya. Oke, secara sepanjang waktu ya. Oke, dia bisa mengakui pendapatan secara sepanjang waktu. Jadi berdasarkan progres ya. Oke, jadi misalnya ya contoh oke, kontraktor ABC dia eh, menerima pekerjaan ya konstruksi dari
PT XYZ. Nah, misalkan nilai kontraknya 100 150.000 misalkan. Ya. Oke, estimasi biayanya katakanlah 120.000 gitu ya. Berarti dia punya estimasi profit, estimasi profit 150 ya dikurang 102 gitu kan. Nah, misalkan ya estimasi pekerjaan selama 3 tahun. Ya, misalkan di sini tahun 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3 gitu ya. Nah, misalkan di sini biaya yang sudah dikeluarkan, cost incurred-nya gitu ya. Nah, ini adalah biaya yang sudah dikeluarkan ya. Oke, tadi estimasi biaya 120 ya. Oke, biaya yang dikeluarkan tahun 1 misalkan 60.000. Oke, tahun 2 atau sorry, ini misalkan 50.000. Tahun 2 dia keluar 40.000 misalkan ya. Oke, 50, 40, 90, 90, 30. Misalkan di sini dia 35. Ternyata biayanya lebih besar gitu ya. Berarti di sini accumulated cost-nya 50 di sini ya. Ini berarti 40 tambah 50 gitu kan. Ini 35 tambah gitu ya. Nah, berarti biayanya meningkat ya. Oke. Yang tadinya diestimasi 120 itu menjadi 125 gitu kan. Oke. Nah, terus selanjutnya eh di sini berarti accumulated cost-nya gitu ya. Berarti cost to complete kalau kita bilang. Cost to complete. Berarti kan tadi untuk menjadi komplit berarti 120 ya kurang 50 ya. Ya 70. Di sini dia masih eh on track 120.000, estimated cost to complete kurang 90 gitu kan. Oke. Nah, di sini udah nggak ada ya. Oke. Nah, berarti di sini total cost gitu ya. Total estimated cost-nya berarti 50 akumulatif tambah biaya untuk penyelesaian 20 ya. Ini juga sama. Oke. 20 seharusnya. Di tahun ketiga kan biayanya membengkak ya. Oke. Nah, berarti jurnalnya gimana nih? Ya. Jurnalnya berarti di sini tahun 1 ya. Kita jurnal misalkan yang pertama construction ya. Construction in progress atau CIP gitu ya. Pada cash, pada material dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tahun 1 ya. Tahun 1 berarti 50.000 ya. Oke. Cash pada construction in progress, pada cash material dan sebagainya. Nah, terus berarti di sini kita lihat berarti persentase penyelesaiannya berapa nih? Ya, persen progresnya dia. Berarti 50 bagi 120 ya. Nah, ini adalah persentase progresnya, ya kan? 42, 75, 100. Nah, berarti di sini pengakuan pendapatannya berapa? Pengakuan profitnya gitu ya. Ini kan estimated cost, estimated profit, ya. Berarti nilai kontrak kan 150 ya. 150 dikurang estimated cost gitu kan. Oke, 30.000. Oke,
30, 25 ya. Oke. Nah, berarti di sini eh persentase pengakuan pendapatannya berapa ya? Persentase revenue. Revenue yang direcognize gitu ya. Recognize revenue. Berarti 150.000 dikali 42% gitu kan. Nah, inilah revenue yang bisa diakui sama dia. Ya. 62.500, 112, 150.000. Oke, berarti di sini pada saat dia ngakuin pendapatan, berarti CIP ya, lalu construction expense pada revenue gitu kan. Nah, revenue yang diakui berapa? Ini biar nggak bingung ya. Debit. Nah, ini tahun satu ya. Ini tahun pertama, kan? Construction expense-nya 50, revenue yang diakui tadi berapa? 62.500. Maka di sini ada CIP lagi ya. 62.500 kurang 6. Oke, 12 setengah ya. Oke, jadi profit yang diakui 12.500. Nah, ini juga sama nih, sesuai dengan persentase penyelesaian. Jadi profit recognize ya. Juga sama berarti 42% kali 30.000 ya. Oke. Nah, ini yang diakui berarti 12 setengah. Ini juga sama ya. Profit recognize sampai dengan tahun 1 12.500, sampai dengan tahun 2 22.500, sampai dengan tahun 3 berarti 25 ya. Oke, berarti CIP itu kan terdiri dari cost sama profit yang diakui ya. Oke, jadi cost plus profit itu kan sebenarnya, cost plus profit itu kan sebenarnya harga kontrak kan ya. Cost ditambah profit yang kita inginkan ya. Itu kan nanti totalnya akan menjadi nilai nilai kontrak kita ya. Oke, terus eh berikutnya misalkan dia ngebill gitu ya. Billing berarti AR ya. AR sesuai dengan ini aja, dengan revenue. AR pada billing ya. Billing on CIP namanya. Ya, sesuai dengan inilah 62500. Ya. Oke, AR pada billing. Nah, seperti ini ya. Eh Jurnal untuk, nah berarti nanti laporan keuangannya gimana? Laporan laba ruginya berarti revenue 6.500 dikurangi dengan construction expense gitu kan. 50.000. Sehingga dia punya profit. Nah, ini diakui pengakuan pendapatannya berarti sepanjang waktu ya. Oke. Nanti di laporan posisi keuangan, SOFP-nya, jadi dia punya CIP ya kan? Ya, di sisi aset, dia punya CIP 50 tambah 12. Ya. Lalu dia punya AR ya kan? 62.500 sama dia punya billing ya. Nah, billing itu biasanya letaknya tuh di bawah CIP ya. Billing on CIP. Nah, dia sebagai kontra berarti kan, karena dia negatif maka kontra di sini 625 ya. Oke, jadi dia di kalau dinetkan kan nol. Oke, billing on CIP, nah gitu ya. Oke, jadi yang muncul itu sebenarnya kayak AR aja gitu ya, 62500 ya. Oke, tapi nanti di laporan keuangan itu jelas bahwa kita ada construction in progress tapi dilawan dengan billing on CIP 62500 sehingga nol ya. AR-nya 625. Nah, gitu seterusnya ya. Berarti di tahun 2 itu nanti juga sama ya, kurang lebih sama. Oke, cash pada material
Ya, berarti di sini berapa? 40 ya. 40.000, ya kan? Construction expense juga sama 40. Revenue yang diakui 112. Yang udah diakui sebelumnya kan 62, berarti kurang ini ya. Jadi yang diakui 50.000, berarti profit recognize-nya 10.000 ya. Oke. Karena kan ini 22.500 akumulasi, dikurangi yang udah diakui 12.500 berarti sama ya, 10.000 yang diakui tahun ini. Ya, gitu. Jadi sampai saat ini dia sudah bisa ngakuin 22.500. Karena sebelumnya dia ngakuin 12.500, maka yang diakui itu 10.000 aja ya. Oke, air pada billing sama ya kan? Sesuai dengan revenue yang diakui misalnya. Oke, berarti laporan laba rugi tahun 2 ini kan year 1 ya. Year 2-nya revenue 50.000 kan? Construction expense 40. Sehingga profitnya 50 kurang 4. Ya, 10.000 yang diakui ya. SOFP asetnya CIP. CIP 62.500 tambah 40 tambah billing juga sama ya. Ini billing sama ya berarti 0. Piutangnya asumsinya belum dibayar misalkan itu ya. Ya udah piutangnya berarti tinggal tambahin aja 62.500 tambah ya 50.000. Nah, begitu seterusnya ya. Oke. Sampai nanti di akhir year 3 juga sama. Oke, CIP-nya berarti 35.000 ya. Construction expense 35, di sini revenue-nya 150. Berarti di sini yang diakui 150 kurang CIP 100, betul nggak, maaf ya. 35 ya, cost incurred benar ya. 35 profit recognized. Oh, sorry, profit recognized berarti 150 yang dikurangi dengan yang udah diakui sebelumnya ya. Oke. 37.500 ya. Sehingga di sini profit yang diakui 2.500 ya. Oke. Atau sebelumnya kan udah ngakuin 22.500. Yang diakui sekarang harus 25.000 berarti ya kurangnya tinggal 2.500 ya. KR tambah lagi sama ini. Nah, gitu ya. Berarti di year 3 oke, revenue 37.500, construction expense 35, maka di sini total profit emang hanya 2.500 ya. CIP 12 tambah 35 tambah 2.500 ya. Billing billing di sini tadi ya 37. Oke, berarti habis ya. Oke. HR 112 tambah. Nah, ini sebelum penutupan ya. Setelah penyerahan ya. Oke. Jurnal saat penyerahan. Oke, berarti billingnya dihabisin pada CIP itu kan. Hanya di tahun keempat ya. Oke, berarti di sini CIP-nya dihabisin ya, billingnya 150, CIP 150 gitu ya. Lalu misalkan dibayar secara tunai ya, pakai cash, cash pada AR. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ada pajak ya dia sesuaiin aja gitu kan dengan apa yang dia terima pengakuan piutang. Itu nanti langsung kena pajak ya untuk kontraktor ya. Nanti tarifnya bermacam-macam, ada yang kontraktor skala kecil, menengah ataupun besar.
Nah, itu akan menjadi biaya final tadi kan, sama seperti tadi developer. Ya, di mana ada uang masuk atau pengakuan revenue, disitulah nanti ada pengakuan biaya finalnya. Ya, oke, cash AR berarti 50 ya habis ya. Oke. Hingga at the end, ya setelah penyerahan, ya di sini hanya ada cash gitu kan. Oke, kita cash. Nah, di sini ya, after lah di sini ya, after penyerahan. Cashnya 150, ini udah habis ya berarti ya, 0, 0, 0. HR juga ada 0 gitu kan. Nah, itu ini setelah dilakukan penyerahan kepada pembeli. Nah, seperti itu ya, kalau untuk konstruksi. Nah, untuk yang lain-lain, ya misalkan tadi, kalau ada lagi pendapatan yang diakui secara overtime yang lain gimana ya. Sebenarnya kurang lebih sama dengan kontraktor ini gitu ya. Oke. Nah, ini bagaimana pendapatan diakui secara overtime. Pelanggan secara simultan menerima atau mengkonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya. Ya, oke, ini juga sama ya. Pelanggan secara simultan menerima. Jadi kayak tadi, ya, misalkan kayak cleaning service tadi ya, outsourcing satpam misalkan juga gitu. Ya, di mana pelanggan itu menerima secara simultan, ya, dan mengkonsumsi manfaat. Biasanya kan kita bayar setahun misalnya gitu ya. Nah, nanti pengakuan pendapatan itu secara overtime oleh si penyedianya. Kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset. Sebagai contoh pekerjaan dan proses. Nah, ini contohnya konstruksi yang dikendalikan pelanggan. Beda ya, kalau developer itu kan pengendalian itu baru beralih kalau udah asetnya diserahkan, apartemen ataupun rumah. Tapi kalau konstruksi, selama proses pengerjaan itu sebenarnya udah di bawah pengendalian pembeli gitu ya, gitu. Karena dia yang punya lahan, punya ini, apa, progresnya pun dia yang udah mengendalikan gitu loh. Kalau konstruksi, yang mengendalikan itu udah pembeli. Karena dia juga nggak akan bayar kalau misalkan nggak sesuai dengan spek. Ya. Lalu kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif dan entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan. Nah, itu kenapa tadi misalkan real estate itu dianggap masih memiliki penggunaan alternatif gitu ya. Oke. Jadi misalkan eh, kan dia masih merancang gitu ya, merancang apartemennya. Walaupun misalkan dia udah ngejual apartemen itu unit per unitnya gitu ya, tapi nanti bisa aja dia ngerubah format gitu loh, ya. Yang tadi yang misalnya kita udah beli di lantai satu, tiba-tiba lantai satu dirubah layoutnya, ya. Itu menjadi misalkan layout untuk komersil yang tadi buat tempat tinggal misalkan. Nah, itu selama dia bisa mengeksekusi itu dia masih mengendalikan, ya berarti makanya tadi realisasi itu harus setelah serah terima gitu loh. Ya nggak bisa dalam proses karena dalam proses itu biasanya masih di bawah pengendalian si developer, ya. Oke, lalu entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan. Nah, ini kalau dia udah nggak memiliki alternatif lain, ya. Misalkan, ya, misalkan perusahaan navigasi penerbangan, misalkan gitu ya, dia minta kontraktornya untuk membangun sebuah menara gitu, misalkan menara navigasi. Nah, itu si kontraktor itu udah pasti nggak punya alternatif gitu, selain harus membuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Ya, gitu. Karena dia nggak harus bikin gitu loh, ya. Dia nggak bisa jual juga menara itu. Misalkan kalau misalkan dia katakanlah punya alternatif ya, dia nggak bisa juga jual itu kepada orang lain gitu loh. Karena yang memiliki izin navigasi penerbangan itu hanya satu perusahaan gitu kan, ya, gitu. Jadi nggak ada pasarnya lah selain si pelanggan itu yang nanti akan menggunakan gitu. Ya, jadi artinya dia tidak memiliki alternatif lain. Beda dengan apartemen. Kalau apartemen misalkan kita udah beli di lantai 5, tiba-tiba ada orang pejabat mau beli di seluruh lantai 5, otomatis kan punya kita dikalahin gitu loh. Walaupun misalkan perusahaan harus bayar ganti rugi gitu. Nah, berarti dia artinya masih memiliki alternatif gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana pengakuan pendapatan untuk di PSAK 115. Ya, nanti kita minggu depan akan bahas mengenai isu-isu terkait pengakuan pendapatan. Ya, misalkan ada
bill and hold misalkan. Lalu ada repurchase agreement, ya. Oke, lalu ada lagi misalkan franchise dan sebagainya itu akan kita pelajari di minggu depan. Nah, untuk sekarang saya akan kasih tugas gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan dikumpulkan malam ini juga ya, jadi nggak minggu depan ya. Karena kita masih ada waktu eh, masih sejam lebih lah gitu ya untuk mengerjakan tugas ini ya. Oke, saya tutup dulu ya untuk materinya.